Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sketsa dimanapun Anda berada, kreasi alam yang diolah dengan keterampilan tangan akan lebih memiliki value dibandingkan dengan produk pabrikan yang diolah dengan mesin. Inilah meja pahat yang terbuat dari akar pohon buah tangan komunitas kompak Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum Pak, saya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis mau ngobrol-ngobrol mengenai produksi meja akar. Sebelumnya dengan Bapak Saya Fajar. Pak Fajar dan Pak Hendi. Pak Hendi. Ya, ini tuh nama komunitasnya komunitas apa ya Pak? Kita di sini nama komunitasnya adalah komunitas kompak, Komunitas yaitu Kompak. komunitas pemikir aktif, panjangannya itu dari Desa Sukasari. Kebetulan kita juga udah di SK oleh dinas dari tahun 2020 kemarin. 2020. Ya. Oh, dari awal emang komunitasnya ada untuk membuat ini atau sebelumnya gimana Pak? Ya, jadi sebelumnya untuk akar ini sendiri, meja akar tepatnya kita udah ada produksi. Tapi kita belum bisa dibilang belum diakui atau belum dikenal sama dinas. Jadi setelah dinas masuk untuk mengeskakan komunitas kita, makanya kita tingkatkan lagi untuk meja akar ini. Saat ini udah berapa orang Pak yang gabung ke komunitas kompak tadi? Untuk komunitas kompak sendiri di dalamnya ada 16 subsektor seperti yang pemerintah canangkan, tapi yang lebih prioritas di kami itu adalah salah satunya kriya. Meja akar ini termasuk di kriya, kemudian ada kuliner, fashion, fotografi juga ada. Yang paling prioritas ya di kriya sama kuliner. Jadi kegiatan dari komunitasnya itu emang produksi meja akar ini di sini juga produksinya Pak? Iya, di sini kebetulan tempatnya seperti ini ya karena kita mengkondisikan dengan keadaan juga. Iya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya. Oke deh, sekarang ke produksi deh. Berarti mulai dari bahan dulu. Kalau bahan dari kayu jati atau kayu apa Pak? Ya mayoritas kalau bahan dari kayu jati, Kayu tapi tidak menutup kemungkinan kalau itu ada potensi untuk dibikin sebuah hasil karya seni atau meja dari pohon apapun bisa gitu. Tergantung pengolahan si pengrajin tersebut. Iya. Kayunya ambil dari daerah sini atau? Ya dari Sekitaran sini. Jadi asli yang ngambilnya juga dari komunitas Iya. langsung? Oh, gitu. Pengrajinnya dari komunitas, kemudian untuk bahannya juga ada dari sekitaran sini. Jadi setelah ada bahan langsung ditentukan nih, misalnya ada kayu segini, lalu ada penentuan untuk jadi meja atau untuk jadi kursi atau gimana Pak? Proses produksinya tahap selanjutnya itu? Iya, jadi kita sebetulnya nggak sembarang Ya, Akar. akar gitu Iya, iya. ya Bisa kan dijadikan. ditentukan dari akar pohon gitu. Banyak sih akar ada yang kecil, ada yang besar gitu. Cuman nggak begitu semua jenis atau semua akar cuman dilihat dari potensi akar tersebut apakah ini layak nggak dipakai meja tersebut. Dilihat dari ukurannya juga, Ukuran paling apa? juga ukuran terus kualitas kayunya. kayu. Iya, enggaknya gitu ya. Iya. Setelah itu baru mulai langsung dipahat di sini atau Ya, gimana dulu? awal ya dibongkar Oh, lalu dibongkar dulu. di keringin Bentuk dulu dikeringkan. baru diolah gitu. Berapa lama Pak kira-kira kalau proses satu pembuatan produknya gitu? Ya kalau dikerjain sama 2-3 orang ya mungkin ya kurang lebih 10 sampai 15 hari. Itu dari Satunya dari ya. awal ngambil. Dari awal. bukan dari itu udah kering gitu. Oh, Kalau udah udah kering dikeringkan. gitu. Kalau dari bongkar Ya. dari alam dari tanah itu nyampe 1 bulan lebih. Lumayan ya Iya. satu meja aja. Satu meja aja gitu. Jadi kalau kita sistemnya sebenarnya pengumpulan dulu bahan. Ya. Jadi prosesnya nggak dari pengambil bahan sampai ke finishing. Oh iya. Tapi pengumpulan bahan dulu, kemudian dikeringkan, baru eksekusi untuk dibikin meja atau kursi, dipilih seperti itu. Dan ini pun tidak serta-merta langsung dari alaminya, tapi kita bentuk sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi lebih bagus.
seperti Iya itu. sih, soalnya kalau dari yang alami seadanya ya Pak, jadi Iya. harus dipikirkan lagi mau bentuk apa, motifnya kayak gimana. Betul. Berarti ada tekniknya juga Pak kalau mahatnya, Ada ya, macam-macam gitu. Tadi cuman ya kebetulan Iya. peralatan kami masih belum Mumpuni lah ya. ya belum mumpuni, pahat juga yang masih ala masih kadarnya. ala kadarnya. Jadi rata-rata saya bikin meja, untuk meja itu dari kayu jati ya seperti inilah, jadi gaya-gaya natural gitu seadanya, apalagi kalau bahan bakunya udah dari alamnya, udah keropok gitu. iya. Jadi udah aja kita mau membersihkan atau kita ngolah yang sedikit-sedikit dari poles gitu, sampai ke finishing. Habis dipahat langsung dihaluskan Iya, gitu. iya di amplas gitu. Oh iya, Di amplas. jelas. Jadi pertama ngambil bahan, terus dipahat, Dipahat. terus dihaluskan, diamplas, Iya, terus di finishing. finishing langsung di ini ya Pak, Iya, dilapisi vernis. Semprot Lalu kalau gitu. udah jadi, biasanya dipasarkannya kemana ya Pak? kalau pemasaran saya masih individu, dalam artian Lokal, ya, kita masih lokal. gitu, masih lokal yang membutuhkan atau menawarkan ke seseorang yang membutuhkan atau dilihat dari segi di rumahnya gitu, baru saya nawarin. Tapi suka ada juga yang pesen berarti ya? Ada Langsung ya, ada yang Biasanya kalau ada acara khususnya, karena kita masih lingkup desa ya, Iya. kalau ada acara desa kebetulan biasanya yang datang kunjungan itu dari pemerintahan, mereka suka tertarik untuk membawa. Bahkan untuk lingkup Ciamis pun ada beberapa meja akar yang udah kita kirim ke mereka seperti itu. Tapi untuk luar daerah sementara ini kita masih terkendala dalam artian pemasarannya kita masih terbatas. Ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa Semakin menginformasikan kepada dunia luar bahwa di Sukasari itu ada sebuah kreativitas kita, yaitu meja akar gitu Mbak. Kalau untuk kendala yang dialami saat proses produksi dan juga pemasaran, seperti apa Pak yang biasa ditemuinya? Kalau masalah di produk, kalau lagi pembikinan ya peralatan. Ya satu itu. Kalau pemasaran ya, jadi punya udah di finishing siap jual masih tersendat dikarenakan ya pemasarannya kurang. Ya, kembali lagi tadi untuk lingkup penjualan di dalam daerah ini sendiri kan masih agak kurang, dalam artian nominal yang dikeluarkan untuk meja ini kan nggak murah, bisa dibilang murah untuk lingkup desa. Mungkin seandainya ada acara datang orang kota itu beda ceritanya. Jadi dalam kendalanya seperti itu, untuk menginformasikan kepada orang luar kita masih terkendala. Terus dalam proses pembuatan ketika mereka minta cepat dengan terkendala alat, kita agak kesusahan di situ, Mbak. Soalnya nggak bisa diburu-buru juga ya Pak, tadi 1 nggak bisa sampai 15 hari. diburu-buru. Lumayan. Terus masalah seni Oh iya. ya tidak bisa dikejar gitu, keluar dengan sendirinya apa yang akan kita kerjakan gitu Mbak. Oh jadi emang nggak ada ininya ya apa ya, standarnya gitu, nggak ada patokannya gitu, emang ngalir aja ini tuh ya. Berkisar di harga berapa Pak satu produk kayak gini, satu meja? Paling murah tuh berapa kita pernah jual Pak Andi? Ini pengalaman saya pernah jual nyampe 2,5 juta itu ya. Ukuran besar. Ya sedang lah. Seperti yang ini ya, lebih besar dikit dari ini. Dan tidak menutup kemungkinan ini kan khusus untuk meja di rumah. Ya. Kalau saya kan meja itu berbagai jenis. Kalau meja dari akar itu kan bisa dikolaborasikan dengan hobi saya, dalam artian di seni bonsai. Ini kan bisa pakai untuk tatakan meja Iya. bonsai gitu. Jadi nilai tambah ya Pak. Ya ada gitu. Yang justru yang sering saya jual cuman dari bahan-bahan yang kecil gitu. Bahan-bahan dari kecil justru yang lebih laku, yang lebih
menjualnya saya ke luar itu dari bahan-bahan kecil. Seperti saya di bonsai diposting di grup bonsai Indonesia, saya posting ternyata udah lumayan banyak yang keluar gitu. Tertarik Ya, untuk bonsai. cuman untuk meja ya untuk di rumah itu belum mumpuni Iya. pemasarannya gitu. Kalau untuk meja kecil atau dari bahan-bahan yang kecil, alhamdulillah udah bisa keluar. udah keluar gitu. Terakhir deh Pak, harapan Bapak mengenai kerajinan meja akar ini ke depannya gitu. Ya mungkin untuk harapan saya sebagai ketua komunitas dari Kompak itu sendiri, yang pertama setelah kita diapresiasi oleh dinas, terutama dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, kita ingin bantu pemasaran kita, karena seandainya kita bicara masalah produksi, semua orang bisa produksi, tapi untuk endingnya, untuk pemasaran itu agak kendala. Yang keduanya tentunya alhamdulillah ada beberapa kali bantuan yang masuk ke komunitas. Kalau untuk komunitas sendiri baru 1 kali ada bantuan, tapi itu belum cukup untuk membeli alat. Jadi mudah-mudahan ada pihak-pihak berwenang yang mau melihat kekreatifan kita di sini untuk membantu supaya kedepannya kita bisa mengharumkan nama Indonesia juga. Seperti itu Mbak. Mungkin Pak Hendy ada tambahan? Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya Sama-sama. berbagi informasi. Semoga meja akar ini lebih tepatnya komunitas Kompak ya Pak, Iya. bisa lebih maju lagi ke depannya, bisa Amin. semakin luas lagi terpromosikan, jadi Amin. bisa ikut membantu perekonomian di masyarakat sekitar juga. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih udah datang juga ke komunitas kami. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih bersinergi ke depannya dalam hal kerjasama seperti itu.